Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok UAS Studi Kelayakan Bisnis akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu studi kelayakan proyek kafe berbasis teknologi. Di sini ada beranggotakan Angel Patricia, Fatima Zahra, dan Vidya Zahrani Nanduari. Pada pendahuluannya, yaitu teknologi kini menjadi bagian penting dari kehidupan modern, membuka peluang inovasi di berbagai sektor, termasuk kafe. Proyek ini bertujuan mendirikan kafe berbasis teknologi dengan integrasi VR, AR, dan robot pelayanan dan meja pintar untuk menciptakan pengalaman unik. Analisis berbasis data dan evaluasi risiko digunakan sebagai panduan strategis bagi pelaku bisnis. Adapun analisis aspeknya, yang pertama itu ada aspek pasar. Analisis permintaannya, targetnya adalah mahasiswa, pekerja kreatif, penggemar teknologi. Ada juga keunggulan kompetitifnya, konsep baru di wilayah tertentu. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu media sosial, kolaborasi komunitas teknologi, workshop teknologi. Dan bukti datanya ada dua. Yang pertama ada survei, 68% tertarik mencoba kafe berbasis teknologi. Kemudian ada studinya, teknologi meningkatkan loyalitas pelanggan hingga 25%. Kemudian ada aspek yang kedua, yaitu aspek teknis. Kebutuhannya ada lokasi strategis dengan internet cepat dan desain interior futuristik. Tantangannya ada investasi awal besar, dan bukti datanya ada dua, yaitu 75% lokasi potensial memiliki internet fiber optik, dan desain futuristik meningkatkan waktu kunjungan hingga 30%. Kemudian ada aspek yang ketiga, yaitu aspek manajemen, yaitu ada struktur organisasinya, manajer operasional, teknisi, dan tim pemasaran. Perekrutannya fokus pada staf dengan keterampilan teknologi. Bukti datanya, pelatihan intensif meningkatkan efisiensi operasional hingga 20%. Kemudian ada aspek yang keempat, yaitu aspek keuangan. Investasi awal, yaitu perangkat teknologi, renovasi, dan promosi. Dan proyeksi pendapatannya BEP dalam 2-3 tahun. Bukti datanya ada investasi awal dari 500 juta hingga 1 miliar. Dan pendapatan bulanannya ada 100 juta dengan margin keuntungan 25%. Kemudian ada aspek yang kelima, yaitu aspek hukum. Perizinannya ada izin usaha, tempat, dan teknologi. Kepatuhannya regulasi perlindungan data, dan bukti datanya proses perizinan rata-rata mencapai 2 bulan. Dan aspek yang terakhir, ada aspek lingkungan. Di sini ada dampak positifnya, yaitu teknologi ramah lingkungan. Yang kedua ada dampak negatifnya, ada limbah elektronik, dan solusinya program daur ulang, penggunaan teknologi hemat energi. Inovasi teknologi yaitu pengalaman pelanggan, yaitu pertama adalah virtual reality yaitu VR, yaitu simulasi perjalanan game dan eksplorasi virtual. Yang kedua yaitu augmented reality, yaitu disebut dengan ER, menu interaktif yang muncul di meja pintar, yaitu seperti tablet, HP, atau barcode yang mau memesan. Yaitu terakhir adalah robot pelayan, yaitu efisiensi layanan dan pengalaman futuristik. Itu sebagai contoh ada di Jepang. Manfaat teknologi yaitu meningkatkan daya tarik pelanggan, memberikan pengalaman yang sulit yang ditiru pesaing. Yaitu ada studi kasus kafe teknologi. Contoh sukses yaitu yang pertama adalah kafe teknologi di Tokyo, yaitu pelatihan staf yang meningkatkan efisiensi operasional hingga 20%. Yang kedua yaitu kafe di Eropa, yaitu menggunakan ER untuk menu interaktif meningkatkan penjualan 15%. Pelajaran yang dipetik yaitu pentingnya pelatihan teknologi dan penggunaan teknologi sebagai daya tarik utama. Di sini di semua bisnis pasti ada tantangan dan solusinya.
yaitu dari kelompok kami, yaitu tantangannya adalah modal besar untuk investasi teknologi. Yang kedua yaitu ketergantungan pada tren teknologi. Yang terakhir yaitu pengelolaan limbah elektronik. Solusi kita yaitu adalah strategi pemasaran agresif untuk mempercepat ROI. Yang kedua adalah program daur ulang untuk limbah elektronik. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan komunitas teknologi untuk inovasi berkelanjutan. Kita dapat perkiraan dampak proyek, yaitu ada dampak positif, dampak negatif, dan langkah mitigasinya. Yang pertama adalah dampak positifnya adalah yaitu menarik pelanggan muda dan kreatif, yaitu sebagai yang remaja-remaja sekarang ini. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan teknologi inovatif. Yang terakhir adalah membuka peluang kerja baru. Yaitu ada dampak negatifnya, yaitu pertama adalah resiko kegagalan teknologi dan biaya perawatan perangkat yang tinggi. Apalagi ini kita teknologi itu sangat tinggi dan sangat mahal untuk perawatannya. Yang terakhir adalah langkah mitigasi, yaitu pertama dukungan teknologi berkala dan rencana cadangan untuk gangguan teknologi. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 23125000701, ingin menjelaskan materi bagian visualisasi proyek. Pada visualisasi pertama, kami menghadirkan ilustrasi desain kafe yang futuristik. Desain interiornya dirancang modern dengan fitur-fitur canggih seperti meja pintar yang mendukung teknologi digital untuk mempermudah pesanan dan kehadiran robot pelayan yang untuk memberikan pengalaman pelayanan yang lebih inovatif. Selanjutnya, kita juga ada menyediakan zona VR atau IR. Zona ini akan menjadi daya tarik utama yang memberikan pengalaman unik bagi setiap pelanggan. Selanjutnya, untuk infografis, kami menampilkan infografis yang menggambarkan bagaimana operasional kafe berbasis teknologi bekerja. Diagram ini menjelaskan alur mulai dari pelanggan memesan pesanan menggunakan aplikasi atau meja pintar hingga pesanan disiapkan oleh robot pintar secara sistematis. Selain itu, kami juga menampilkan perbandingan antara kafe tradisional dan kafe berbasis teknologi. Perbandingan ini menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi, pengalaman pelanggan yang lebih menarik, serta nilai tambah dari penggunaan teknologi modern dalam dunia kuliner. Selanjutnya, untuk kesimpulan, proyek kafe berbasis teknologi memiliki peluang besar dengan konsep inovatif dan teknologi canggih. Tantangan seperti kebutuhan modal besar dan keberlanjutan teknologi dapat diatasi dengan perencanaan yang matang. Kunci sukses terletak pada modal yang cukup, strategi pemasaran efektif, manajemen operasional yang baik, serta kepatuhan regulasi. Selanjutnya, untuk rekomendasi, kesuksesan proyek ini dapat dicapai dengan memaksimalkan media sosial, melatih staf untuk mengoperasikan teknologi, dan mengadakan kegiatan seperti workshop untuk menambah pendapatan. Selain itu, program ramah lingkungan seperti daur ulang perangkat dan penggunaan teknologi hemat energi harus diimplementasikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.